Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai PSAP 07 tentang aset tetap dalam akuntansi sektor publik. Standar ini membahas mengenai bagaimana pemerintah mencatat, mengakui, menilai, menyajikan, serta mengungkapkan aset tetap dalam laporan keuangan. Aset tetap memiliki peran penting dalam penyelenggara pelayanan publik sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib dan akuntabel. Berikut adalah anggota kelompok 5 yang telah bekerja sama dalam menyusun materi ini. Yang pertama ada saya sendiri, Alfarizi Muzaffar Ahmad. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Nadia Cahyani. Materi yang akan kami bahas terdiri dari beberapa bagian utama. Mulai dari latar belakang munculnya standar ini, kemudian masuk ke tujuan, definisi, klasifikasi aset tetap, dan pengakuan serta pengakuran aset. Setelah itu akan dijelaskan pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian aset, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan terakhir, kami sertakan studi kasus serta kesimpulan sebagai penutup. Selanjutnya ada latar belakang. Aset tetap merupakan aset yang digunakan pemerintah dalam jangka waktu panjang untuk melayani masyarakat. Contohnya kantor pemerintahan, rumah dinas, jalan umum, peralatan dinas, dan sebagainya. Namun, pada praktiknya sering terjadi permasalahan seperti pencatatan aset yang tidak lengkap, perbedaan nilai aset dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya pengawasan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan publik. Maka dari itu, pemerintah menetapkan PSAP 07 agar pengelolaan aset tetap dapat dilakukan secara lebih tertib, terukur, dan konsisten antara satu instansi dengan instansi lainnya. Kemudian ada tujuan dan ruang lingkup. Tujuan utama PSAP 07 adalah untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana aset tetap seharusnya dicatat dan dilaporkan. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan pemerintah diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup mencakup seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, standar ini tidak berlaku untuk aset yang berupa sumber daya alam seperti hutan atau tambang karena penilaian aset tersebut bergantung pada jumlah cadangan yang tidak pasti. Kemudian ada definisi. Apa itu definisi aset? Aset adalah sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat bagi pemerintah. Sedangkan aset tetap merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional atau pelayanan publik. Nilai aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, yaitu seluruh biaya hingga aset tersebut siap dipakai. Setelah digunakan, aset akan mengalami penyusutan, kecuali pada tanah dan aset tertentu. Pemahaman definisi ini penting agar kita dapat membedakan mana aset yang harus dikapitalisasi dan mana yang hanya dicatat sebagai biaya biasa. Kemudian ada klasifikasi aset tetap, yaitu ada tanah dan gedung. Jenis aset tetap yang pertama adalah tanah. Tanah digunakan untuk memenuhi kepentingan pelayanan publik dan tidak mengalami penyusutan. Sedangkan gedung dan bangunan seperti kantor, sekolah, rumah sakit, dan rumah dinas dicatat sebagai aset tetap karena digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Gedung yang digunakan harus berada dalam kondisi siap pakai dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Selain itu, ada peralatan dan infrastruktur. Jenis berikutnya adalah peralatan dan mesin seperti komputer, printer, kendaraan dinas, dan alat operasional lainnya. Aset ini mengalami penyusutan sesuai masa manfaatnya.
Selanjutnya adalah jalan, irigasi, dan jaringan seperti jembatan, jalan raya, saluran irigasi, dan jaringan telekomunikasi pemerintah. Aset ini memiliki masa manfaat panjang dan memberikan dampak pelayanan yang luas bagi masyarakat. Berikutnya, ada aset tetap lainnya dan KDP. Aset tetap lainnya digunakan untuk menampung aset yang tidak termasuk klasifikasi sebelumnya, seperti monumen atau fasilitas publik tertentu yang memiliki nilai budaya atau simbolik. Kemudian konstruksi dalam pengerjaan atau KDP adalah aset yang masih dalam proses pembangunan sehingga belum bisa digunakan. Nilai KDP akan dipindahkan menjadi aset tetap setelah pembangunan selesai dan aset siap digunakan. Kemudian ada pengakuan aset tetap. Apabila ada aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional, misalnya gedung lama atau kendaraan rusak, maka aset tersebut dipindahkan dari aset tetap ke kelompok aset lainnya. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya dan tidak menampilkan aset seolah berfungsi padahal sudah tidak dimanfaatkan. Selanjutnya, sebuah aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila pemerintah telah memperoleh manfaatnya. Nilai aset dapat diukur secara andalan, dan aset tersebut digunakan untuk pelayanan publik. Pengakuan biasanya didukung oleh dokumen resmi seperti BAST, sertifikat, atau bukti pembelian. Dengan pengakuan yang tepat, laporan keuangan akan memberikan gambaran yang benar mengenai aset yang dimiliki. Pengukuran aset pada awalnya dilakukan berdasarkan biaya perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya lainnya hingga aset siap digunakan. Aset diperoleh dari hibah, maka digunakan nilai wajar, yaitu nilai pasar aset pada saat diterima. Kemudian ada penilaian detail. Biaya perolehan juga termasuk biaya perencanaan, pengawasan, jasa konsultan, serta pajak dan perizinan. Untuk aset yang dibangun sendiri oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan atau gedung daerah, seluruh biaya pembangunan terkumpul dicatat sebagai nilai aset. Aset yang belum selesai tidak boleh langsung diakui sebagai aset tetap, melainkan harus masuk ke konstruksi dalam pengerjaan terlebih dahulu. Kemudian, setelah digunakan, aset tetap perlu dipelihara agar tetap berfungsi. Jika pengeluaran tersebut meningkatkan kapasitas, memperpanjang masa manfaat, atau meningkatkan kualitas aset, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari nilai aset. Namun jika hanya beberapa pemeliharaan rutin, seperti pengecatan atau servis kendaraan, maka dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Selanjutnya, penyusutan dilakukan untuk mengalokasi biaya aset selama masa manfaatnya. Metode penyusutan yang paling umum digunakan adalah metode garis lurus, di mana beban penyusutan sama setiap periode. Tujuannya adalah agar nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari aset tersebut. Selanjutnya ada revaluasi. Secara umum, revaluasi atau penilaian ulang aset tidak diperbolehkan sesuai SAP karena SAP menganut basis biaya historis. Namun revaluasi dapat dilakukan apabila ada ketentuan khusus dari pemerintah pusat. Jika dilakukan revaluasi, perubahannya harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Slide selanjutnya ada penghentian dan pelepasan. Aset dapat dihentikan penggunaannya apabila rusak berat, tidak layak pakai, dijual, atau diserahkan kepada pihak lain. Jika aset sudah tidak digunakan, maka nilai
aset tersebut harus dikeluarkan dari neraca agar laporan keuangannya tetap akurat. Jika aset masih memiliki nilai ekonomi, maka dipindahkan ke pos lain sesuai ketentuan. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan. Dalam laporan keuangan, pemerintah perlu mengungkapkan informasi aset tetap secara lengkap dan wajar. Hal ini mencakup metode penyusutan nilai aset, perubahan nilai dari awal hingga akhir periode, dan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan aset. Pengungkapan ini penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Tambahan PSAP mulai diterapkan pada laporan keuangan sejak tahun 2010. Dengan masa transisi selama 4 tahun, pembekuan ini memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah memiliki waktu dan kesiapan dalam menerapkan standar secara konsisten. Kemudian ada ketentuan khusus. Ada beberapa ketentuan khususnya, seperti tanah tidak disusutkan karena tidak mengalami penurunan nilai manfaat. Untuk aset bersejarah dicatat dan diungkapkan karena nilai budaya dan sejarahnya. Untuk aset infrastruktur dicatat sebagai aset tetap karena mendukung pelayanan publik. Untuk aset militer dicatat untuk memastikan transparansi dalam sektor pertahanan negara. Kemudian di sini ada studi kasus. Di sini kita membahas studi kasus penerapan PSAP 07 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Lembaga ini berlokasi di Megamendung Bogor dan berfungsi sebagai pusat penelitian serta penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Karena mendukung kegiatan pendidikan dan pengembangan kompetensi hakim serta pegawai peradilan, lembaga ini memiliki berbagai aset tetap seperti gedung, ruang kelas, peralatan pelatihan, kendaraan dinas, dan fasilitas asrama. Dalam penerapan PSAP 07, terdapat beberapa langkah penting yang dilakukan lembaga. Pertama, pengakuan aset dilakukan ketika manfaat dan hak penggunaan aset sudah berpindah kepada lembaga. Pengakuan ini didukung dengan BAST, faktur, dan dokumen perolehan lainnya. Sehingga setiap aset yang digunakan tercatat secara sah dan tidak ada aset yang tidak jelas statusnya. Yang kedua, untuk pengukuran aset, lembaga menggunakan biaya perolehan. Artinya nilai aset yang dicatat biaya pendukung seperti pengiriman, instalasi, dan pajak. Hal ini dilakukan agar nilai yang dicatat mencerminkan biaya nyata sampai aset siap dipakai. Yang ketiga, penyusutan aset dilakukan menggunakan metode garis lurus. Metode ini dipilih karena paling sederhana dan sesuai untuk menggambarkan penggunaan aset serta merata selama masa manfaatnya. Dengan penyusutan yang teratur, lembaga dapat merencanakan kapan aset perlu diperbaiki, diganti, atau diperbarui. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk penyajian dan pengungkapan, lembaga memasukkan informasi aset tetap dalam laporan barang milik negara atau BMN dan laporan keuangan tahunan. Informasi yang disampaikan mencakup nilai aset, penambahan dan pengurangan aset, serta akumulasi penyusutan. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini klasifikasi aset tetapnya dan pengakuan aset tetap. Ini untuk pengukuran aset tetap dan penyajian aset tetap. Ini pengungkapan aset tetapnya. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Badan Litbang Diklat Kumdil
MARI mencakup tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Pengungkapan dilakukan secara wajar dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pemerintah. Informasi yang lengkap tersebut membantu dalam pemahaman laporan keuangan serta pengambilan keputusan strategis bagi pengelolaan aset dan kemajuan lembaga. Laporan keuangan juga telah memuat dasar penilaian rekonsiliasi nilai tercatat tiap periode, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai aset tetap. Melalui studi kasus ini dapat dilihat bahwa penerapan PSAP 07 tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga membantu lembaga dalam menjaga ketertiban pencatatan, perencanaan anggaran, serta pengawasan aset yang lebih baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan studi kasus yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Litbang Diklat Kumdil MARI telah berjalan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan. Seluruh tahapan mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan aset tetap telah dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip akrual. Aset tetap juga telah diklasifikasikan dengan benar dan disajikan secara transparan dalam laporan keuangan. Penerapan PSAP nomor 07 ini mendukung peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keandalan laporan keuangan, sekaligus mendorong pengelolaan aset pemerintah yang lebih tertib, efisien, dan berdaya guna. Implikasinya yaitu penerapan akuntansi di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan PSAP nomor 07 tentang aset tetap. Konsistensi dalam penerapan perlu terus dijaga agar tetap selaras dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Selain itu, lembaga perlu meningkatkan pengelolaan dan pendataan aset tetap agar proses pencatatan lebih akurat dan transparan. Disarankan pula untuk melakukan penyuluhan, monitoring, evaluasi, serta penilaian aset tetap secara berkala. Mengingat nilai aset yang cukup besar, langkah-langkah ini penting untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian penyajian pelaporan dan kesalahan dalam pelaporan keuangan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset pemerintah. Sekian presentasi saya hari ini tentang PSAP 07 berkaitan dengan aset tetap. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.